Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Daily Mancing. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi resep-resep umpan mancing. Kita akan bahas umpan lele. Pada dasarnya, lele adalah ikan yang rakus, pemakan segala umpan dari jenis hewan, bersifat omnivora, namun lebih dominan karnivora atau pemangsa. Umpan hidup jelas disantapnya. Masalahnya nih, umpan apa yang cepat dimakan di Galatama ya? Menarik. Kali ini kita akan bahas 3 umpan juara yang sering dipakai di Galatama lele. Wah, penting nih teman-teman ketahui. Galatama lele itu jangan dibayangkan seperti mancing lele harian. Lele harian itu santai, lama mancingnya gitu ya. Karena kalau Galatama itu kan pakai waktu. Nah, lele babon dan lele yang sekilo isinya 3 sampai 8 ekor, itu cara makannya beda, Bro. Umpan yang biasa di harian dibawa ke Galatama kalah cepat strike. Ya, bisa saja sih di harian gacor, di Galatama belum tentu. Ayo kita cek 3 umpan juara tersebut. Apa aja ya? Di nomor 3 ada hati ayam. Hati ayam ini sering digunakan untuk Galatama. Caranya gimana ya? Cara yang pertama yaitu hati dirajang, dicincang ya, dirajang pakai pisau tak 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 gitu. Lalu ditambahkan susu denko, madu dan pengerasnya kinoi. Nah, cara olah yang kedua, hati ini masih dicacah, ditambahkan telur bebek, lalu pengerasnya itu susu denko. Udah hati ayamnya itu amis, tambah telurnya, baunya. Cara olah yang ketiga, hati ayam itu di blender ya, di blender halus atau dicacah boleh deh. Tapi saya sarankan di sini di blender, lalu ditambahkan pelet blender atau pelet halus 781. Wah, kalau hati murni gitu aja, kurang makan sih ya. Jadi harus dengan olahan yang salah satu dari 3 tadi. Umpan juara yang kedua yaitu usus 12 jari sapi. Nah, kelebihan dari usus 12 jari ini lebih lunak, lebih berbau itu. Bau sapinya tuh khas banget gitu. Cara olahnya dicacah, ditambah susu denkau, lalu ditambah telur bebek dan kinoi sebagai pengerasnya. Umpan ini banyak dipakai oleh para juara Galatama di kolam Galatama. Cara duanya paling banyak dipakai nih, usus dicacah atau di blender, tambahkan susu bubuk, ditambahkan bubur serelak merah, lalu ditambahkan madu rasa. Nah, ini bubur dengan susu ini adalah sebagai pengerasnya ya, jadi nggak perlu pakai kinoi. Ini ramuan ini yang paling banyak dipakai. Ya, ini yang bisa mengantarkan para juara di Galatama Lele. Tapi sayangnya ada beberapa kolam yang melarang umpan ini ya, karena kabarnya merusak air kolam atau terlalu gacor, saya nggak tahu lah. Yang jelas umpan ini banyak dilarang di beberapa kolam Galatama khusus lele. Dan umpan juara Galatama Lele yang paling banyak dipakai adalah jeroan ikan emas. Nah, cara yang pertama, jeroan ikan emas ini ditambahkan dengan esen tenggiri atau esen belut. Tinggal campur aja deh. Tergantung banyaknya berapa. Pokoknya kalau 1 on itu sekitar 10 tetes lah ya. 10 tetes itu sudah cukup. Ini jos banget ini cara satu ini. Nah, cara yang kedua ini cara yang lebih mudah tapi efektif dan banyak dipakai orang, yaitu jeroan ikan mas ditambahkan dengan kuku bima. Kalau punya setengah kilo jeroan ikan mas itu tambahkan kuku bimanya 1, lalu diaduk-aduk. Ini mantap kali. Jos. Cara mendapatkannya teman-teman bisa pesan sama penjual ikan di pasar atau beli ikan mas diambil jeroannya. Iya, daging ikan masnya dimakan kita ya. Jangan pula untuk jadi umpan. Selain 3 umpan tadi, teman-teman jangan lupakan bahwa umpan yang satu ini, atau salah satu dari 2 ini, yang pertama anak kodok hijau, atau anak kodok putih. Ini pemecah kebuntuan banget ketika ikan itu nggak mau makan, atau ya sulit untuk makan gitu, anak kodok ini. Atau cicak. Nah, cicak ini bawa 1 ekor atau 3 ekor dengan cara dibakar sampai setengah matang, lalu dikaitkan di kail. Ini benar-benar pemecah kebuntuan untuk Galatama. Umpan 2 ini jangan lupa dibawa untuk cadangan. Itulah tadi umpan-umpannya, lalu saya akan presentasekan. Nah, kemungkinan menang di Galatama itu udah jelas ya, nggak bisa dipungkiri bahwa 50% itu hoki atau rezeki Anda. Ini menurut saya ya. Yang kedua, yaitu 30% umpan. Umpan dari peserta ini 30% mempengaruhi. Lalu 10%-nya adalah lapak undian dan 5%-nya teknik mancing, 5%-nya lagi yaitu piranti teman-teman.
Demikian info yang dapat saya bagi, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu hobi, salam strike, salam juara untuk para Galatama.